Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti Aulia dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 2301720. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset mini berupa makalah tentang kekerabatan bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke. Adapun isi makalah ini yaitu berupa pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Kemudian pada bab 2 terdapat teori terkait, bab 3 metode, bab 4 hasil temuan, dan bab terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan budaya dan bahasa daerah yang sangat beragam. Lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman linguistik yang tinggi. Di antara bahasa daerah yang cukup menonjol dan memiliki jumlah penutur yang besar adalah bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa. Bahasa Minangkabau digunakan oleh masyarakat Minang di Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia dan termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, khususnya kelompok dari bahasa Melayu Nusantara. Sementara itu, bahasa Jawa digunakan oleh jutaan penutur di Pulau Jawa, juga merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia dengan sejarah panjang dan perkembangan budaya yang kaya. Kajian linguistik historis komparatif menjadikan pendekatannya relevan untuk menyelidiki hubungan kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa. Pendekatan ini berfokus pada analisis perkembangan bahasa dari masa ke masa, serta perbandingan antara bahasa-bahasa yang berbeda untuk mengetahui tingkat kedekatan hubungan kekerabatan mereka. Dalam konteks ini, metode leksikostatistik dan glotokronologi menjadi alat analisis yang sangat penting. Leksikostatistik yaitu teknik pengelompokan bahasa berdasarkan persentase kesamaan kosakata dasar. Biasanya menggunakan daftar kosakata Swadesh. Sedangkan glotokronologi yaitu metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu pisahnya dua bahasa yang berkerabat berdasarkan tingkat penggantian kosakata dasar dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaan dari penelitian ini yaitu bentuk korespondensi bunyi antara bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke. Yang kedua, seberapa persentase tingkat kekerabatan bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke. Yang ketiga, berapa lama waktu pisah bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghitung dan menganalisis persentase kesamaan kosakata dasar antara bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa, serta menjelaskan kemungkinan hubungan kekerabatan berdasarkan data leksikostatistik dan teori glotokronologi. Bab 2 yaitu teori terkait. Yang pertama, linguistik historis komparatif. Dalam mengkaji perubahan bahasa, lazim digunakan dengan membandingkan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Salah satu cabang linguistik yaitu linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif ini mempelajari dan menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain. Linguistik historis komparatif mengamati cara bahasa-bahasa mengalami perubahan dan mempelajari penyebab perubahan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu glotokronologi. Glotokronologi adalah teknik untuk menentukan lama waktu pisah dan tahun pisah bahasa-bahasa sekerabat dengan menggunakan rumus logaritma. Tujuan dari teknik glotokronologi adalah untuk menetapkan lama waktu pisah bahasa-bahasa yang berkerabat dan menetapkan waktu tahun pisah bahasa-bahasa yang berkerabat itu. Yang ketiga yaitu leksikostatistik. Leksikostatistik adalah teknik pengelompokan bahasa didasarkan pada perhitungan persentase kata berkerabat dari kosakata dasar atau leksikon yang digunakan penutur bahasa-bahasa yang dibandingkan secara statistik. Penetapan kata kerabat dilihat berdasarkan korespondensi bunyi untuk kosakata dasar untuk klos bahasa yang sama pada bahasa-bahasa yang dibandingkan. Bab 3 yaitu metode. Pertama adalah data informan. Penulis mengambil informan yang pertama yaitu informan Jawa khususnya Purwodadi dengan data informan sebagai berikut. Nama Mat Miningsih, umur 55 tahun, tempat tinggal Kototo Nagari Balegura, Kecamatan Ampe Angke, pekerjaan ibu rumah tangga, asal Purwodadi, Semarang.
Kemudian informan Minangkabau, yaitu saya penulis sambil dari sampai angke. Yang pertama, nama Nur Syam, umur 49 tahun, tempat tinggal Kotutuo, Nagari Baligurah, Kecamatan Ampe Angke. Pekerjaan ibu rumah tangga, asal dari Kotutuo, Nagari Baligurah, Kecamatan Ampe Angke. Yang kedua yaitu metode. Metode leksikostatistik dan glotokronologi menjadi alat analisis yang sangat penting. Leksikostatistik adalah teknik pengelompokan bahasa berdasarkan persentase kesamaan kosakata dasar. Biasanya menggunakan daftar kosakata Swades yang terdiri dari 200 kata dasar yang dianggap stabil dan universal dalam berbagai bahasa. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat kesamaan leksikal antara dua bahasa. Bab 4 yaitu hasil temuan. Penulis menggunakan daftar 200 kosakata Swades untuk melakukan penelitian untuk mencari kekerabatan bahasa Jawa dengan bahasa Minangkabau. Yang pertama yaitu bentuk korespondensi bunyi antara bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke. Yang pertama, kesamaan bentuk. Dari hasil penelitian ditemukan 15 kosakata yang memiliki kesamaan bentuk. Yang kedua yaitu kemiripan bentuk. Ditemukan 16 kosakata yang memiliki kemiripan bentuk. Yang ketiga, pengurangan bunyi. Ditemukan satu kosakata dalam bahasa Jawa dan bahasa Minangkabau yang memiliki pengurangan bunyi. Yang keempat yaitu penambahan bunyi. Ditemukan 6 kosakata dasar Swades dengan menggunakan penambahan bunyi. Yang kedua yaitu persentase tingkat kekerabatan bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke. Tingkat kekerabatan suatu bahasa dapat diketahui dengan adanya kosakata-kosakata yang berkerabat pada bahasa-bahasa tertentu. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah 200 kosakata Swades. Untuk menghitung persentase tersebut, diperlukan persentase kata kerabat yang ditentukan menggunakan rumus Crowley, sehingga ditemukan sebanyak 15 kosakata kerabat dari 200 kosakata yang dijadikan instrumen penelitian. Rumusnya yaitu persentase kata berkerabat sama dengan kata berkerabat dibagi kosakata Swades dikali 100%. Maka didapatkan hasil dari persentase tersebut sebanyak 7,5%. Berdasarkan persentase tersebut bahwa bahasa Jawa di Purwodadi dan bahasa Minangkabau di Ampe Angke tergolong dalam tingkat kekerabatan keluarga turunan atau stok dari satu pilum. Yang ketiga yaitu lama waktu pisah bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke. Untuk menentukan waktu pisah kedua bahasa, maka diperlukan teknik glotokronologi. Berdasarkan pembahasan di atas telah diketahui bahwa bahasa Jawa di Purwodadi dan bahasa Minangkabau di Ampe Angke adalah bahasa yang berkerabat dalam turunan stok dari satu pilum. Oleh karena itu perlu diketahui waktu pisah kedua bahasa tersebut dengan menggunakan rumus Crowley, yaitu T sama dengan log C dibagi dengan 2 log R. Maka didapatkan hasil T yaitu 5,964 dijadikan dalam satuan tahun menjadi 5.960 tahun. Sehingga untuk mengetahui lama waktu pisah ialah dengan menguranginya dengan waktu sekarang. Waktu pisah sama dengan 2025 dikurangi 5.960 sama dengan 3.935 sebelum Masehi. Hasil dari perhitungan kedua bahasa tersebut yaitu diketahui bahwa kedua bahasa itu terpisah sejak 5.960 tahun yang lalu. Jika dihitung dari 2025 maka kedua bahasa tersebut terpisah sejak 3.935 sebelum Masehi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil temuan di atas ditemukan korespondensi antara bahasa Jawa di Purwodadi dengan bahasa Minangkabau di Ampe Angke, yaitu kesamaan bentuk sebanyak 15 kosakata, kemiripan bentuk sebanyak 16 kosakata, pengurangan bunyi sebanyak 1 kata dan penambahan bunyi sebanyak 6 kata. Persentase tingkat kekerabatannya yaitu 7,5%, di mana hal ini termasuk dalam tingkat kekerabatan keluarga turunan atau stok dari satu pilum. Waktu pisah antara dua bahasa tersebut adalah terpisah sejak 5.960 tahun yang lalu. Jika dihitung dari 2025 maka kedua bahasa tersebut terpisah sejak 3.935 sebelum Masehi.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekerabatan dua bahasa tersebut adalah rendah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.